berpengaruh di dunia. Awal mula sebelum Lamborghini menjadi merek mobil terkenal di dunia, ada seorang pria namanya Ferruccio Lamborghini. Ferruccio lahir pada 28 April 1916 di Santo, Italia. Ia tidak lahir dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah petani dan mereka bekerja keras untuk menanam tanaman dan mengurus lahan mereka. Sebagai seorang anak, Ferruccio sangat berbeda dari anak-anak lain. Sementara kebanyakan anak suka bermain, Ferruccio penasaran dengan mesin. Ia senang melihat ayahnya bekerja dengan traktor dan alat-alat pertanian. Ia ingin tahu bagaimana cara kerja sesuatu. Suatu hari ketika ia masih kecil, ia melihat ayahnya kesulitan memperbaiki traktor yang rusak. Alih-alih lari atau bermain, Ferruccio duduk dan mulai mengamati mesin itu. Ia berpikir bagaimana saya bisa memperbaikinya. Pada saat ia remaja, ia telah mengembangkan kecintaan yang mendalam pada teknik dan mekanik. Ia tidak ingin menjadi petani, ia ingin membangun mesin yang dapat mengubah dunia. Namun hidup tidaklah mudah. Perang Dunia Kedua dimulai dan Ferruccio harus bergabung dengan Angkatan Udara Italia sebagai mekanik. Ini adalah masa yang sulit, tetapi mengajarkan pelajaran berharga tentang mesin, peralatan, dan pemecahan masalah. Saya punya beberapa ide untuk meningkatkan mobil Ferrari. Enzo mendengarkan. Ia menatap Ferruccio lalu tertawa. Dan kemudian ia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah sejarah. Seorang pembuat traktor seperti Anda seharusnya tidak pernah mencoba memberitahu saya bagaimana membuat mobil sports. Tetaplah pada traktor Anda. Ferruccio merasa terhina. Enzo Ferrari menghinanya, menyebutnya sebagai pembuat traktor biasa. Seolah-olah ia tidak cukup baik untuk memahami mobil. Pada saat itu, Ferruccio Lamborghini membuat keputusan yang mengubah dunia selamanya. Ia keluar dari kantor Ferrari dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan membangun mobilku sendiri, dan itu akan lebih baik daripada Ferrari." Kebanyakan orang setelah dihina seperti itu akan merasa kalah. Mereka akan menyerah. Tetapi Ferruccio berbeda. Ia mengubah kemarahannya menjadi motivasi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak hanya akan membangun sebuah mobil, ia akan membangun mobil yang lebih baik daripada Ferrari. Tetapi ada masalah. Ferruccio belum pernah membangun mobil sport sebelumnya. Ia ahli dalam bidang traktor dan mesin, tetapi membangun supercar mewah sama sekali berbeda. Ia tidak memiliki pabrik, tidak memiliki tim insinyur, dan ia tidak memiliki desain. Kebanyakan orang akan berhenti di situ, tetapi tidak dengan Ferruccio. Ia memiliki sesuatu yang lebih penting dari pengalaman, yaitu tekad. Ia mempelajari segala hal tentang mobil sports. Ia mempekerjakan insinyur terbaik di Italia. Ia membangun pabrik baru di Saint Agata, tempat yang kemudian menjadi legendaris di industri otomotif. Dan yang terpenting, ia menggunakan pengetahuannya tentang mekanik untuk mendesain mobil yang bertenaga, halus, dan mudah dikendarai. Ferruccio dan timnya bekerja siang dan malam. Setelah berbulan-bulan kerja keras, pengujian dan inovasi mereka menciptakan mobil pertama mereka, Lamborghini 350 GT. Mobil itu indah, mobil itu bertenaga, mobil itu cepat. Tetapi yang terpenting, mobil itu berbeda dari Ferrari. Ferruccio tahu bahwa mobil Ferrari memiliki satu masalah besar. Mobil-mobil Ferrari terlalu sulit dikendarai. Ferrari dibangun untuk balap, dan mereka membutuhkan pengemudi yang terampil. Mobil-mobil itu cepat, tetapi juga tidak nyaman bagi orang biasa. Ferruccio ingin menciptakan mobil yang secepat Ferrari, tetapi juga nyaman, halus, dan mewah. Ketika Lambo meluncurkan 350 GT, orang-orang terkejut. Tidak ada yang menyangka pembuat traktor akan membangun sesuatu yang begitu luar biasa. Pada tahun 1964,
Lamborghini 350 GT berharga sekitar 15.600 US dollar, yang setara dengan sekitar 150.000 US dollar hingga 160.000 US dollar saat ini. Orang-orang menyukai mobil itu. Mobil itu memiliki mesin V12, halus dan bertenaga, dan membuktikan bahwa Ferruccio bukan hanya pembuat traktor, tetapi seorang jenius. Namun ini baru permulaan. Lambo 350 GT sukses, tetapi Ferruccio tidak puas. Ia menginginkan lebih, ia ingin menghancurkan Ferrari. Jadi, ia mulai mengerjakan mobil baru, sesuatu yang akan lebih bertenaga, lebih mewah dan lebih legendaris. Mobil itu adalah Lamborghini Miura. Dan tebak apa? Itu sukses besar. Para petani menyukai traktor Lamborghini karena kuat, tahan lama, dan lebih murah daripada merek lain. Bisnisnya mulai berkembang pesat dan dalam beberapa tahun ia menjadi salah satu produsen traktor terbesar di Italia. Dari seorang mekanik kota kecil, Ferruccio Lamborghini kini telah menjadi pengusaha kaya. Tetapi ia tidak puas, ia menginginkan lebih. Seiring pertumbuhan perusahaan, kekayaannya pun bertambah. Ferruccio sangat menyukai mobil dan sekarang setelah kaya, ia bisa membeli mobil-mobil terbaik di dunia. Ia memiliki banyak mobil mahal, tetapi favoritnya adalah Ferrari 250 GT. Pada saat itu Ferrari adalah merek mobil paling bergengsi di Italia. Memiliki Ferrari berarti Anda sukses. Ferruccio sangat menyukai Ferrarinya, tetapi ada satu masalah besar. Mobil itu bermasalah, mobil itu cepat dan indah, tetapi tidak sempurna. Koplingnya terus rusak dan ia harus memperbaikinya berulang kali. Suatu hari ia memutuskan untuk membuka Ferrari dan memeriksa koplingnya sendiri. Apa yang ia temukan mengejutkan. Kopling di Ferrarinya adalah jenis kopling yang sama dengan yang dia gunakan di traktor Lamborghini-nya. Ini membuatnya marah. Ferruccio membayar sejumlah besar uang untuk Ferrari mewah, namun menggunakan suku cadang murah yang biasa ia gunakan pada traktor. Dari sini dia memiliki ide bagaimana jika ia bisa memperbaikinya. Ferruccio Lamborghini adalah seorang pria yang tidak pernah menerima kualitas rendah. Ia percaya pada kesempurnaan. Jadi, ia memutuskan untuk langsung menemui orang yang membangun Ferrari, yaitu Enzo Ferrari. Suatu hari, Ferruccio Lamborghini masuk ke kantor Ferrari. Ia duduk dan berkata kepada Enzo, "Mobil Anda bagus, tapi ada masalah. Koplingnya lemah dan saya pikir saya bisa membantu Anda memperbaikinya." Selama perang, Ferruccio memiliki bakat khusus. Sementara mekanik lain memperbaiki mesin dengan lambat, ia cepat dan efisien. Atasannya memperhatikan keahliannya dan ia menjadi salah satu mekanik terbaik di militer. Namun kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Perang berakhir dan Italia hancur. Pabrik-pabrik hancur, bisnis-bisnis tutup, dan orang-orang kehilangan pekerjaan. Ferruccio tidak punya uang, tidak punya perusahaan, dan tidak punya peluang. Tetapi dia tidak menyerah. Dia mengambil keputusan untuk memulai perusahaannya sendiri. Pada saat itu, Italia adalah negara agraris. Sebagian besar orang adalah petani dan mereka membutuhkan traktor untuk membajak ladang mereka. Tapi ada masalah. Traktor dulunya mahal dan sulit ditemukan. Ferruccio melihat peluang. Ia tidak memiliki perusahaan, tapi ia memiliki ide. Alih-alih membuat traktor baru, ia memutuskan untuk mengambil kendaraan militer bekas perang, membongkarnya, dan menggunakan bagian-bagiannya untuk membangun traktor baru. Ini brilian, karena ia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang. Traktor-traktor itu kuat, andal, dan terjangkau bagi para petani. Ia dapat menggunakan keahliannya sebagai mekanik untuk membangun mesin yang lebih baik. Jadi pada tahun 1948, Ferruccio memulai perusahaannya sendiri, Lamborghini Trattori. Itu adalah pabrik kecil di Italia tempat ia dan para pekerjanya membangun traktor menggunakan suku cadang kendaraan militer.
Dia telah menantang Ferrari, dia telah membuktikan dirinya kepada dunia, dan dia telah menciptakan merek yang akan menjadi legenda. Tetapi perang antara Lambo dan Ferrari masih jauh dari selesai, karena sekarang Lambo memiliki tantangan baru. Ferruccio bukanlah orang yang merayakan terlalu cepat. Dia tahu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mencapai puncak, ini tentang tetap di sana. Jadi dia terus berusaha lebih keras, bekerja lebih keras dan berinovasi lebih cepat. Kesuksesan Miura membuat Lambo terkenal di seluruh dunia. Orang-orang mulai menyebutnya Lamborghini sebagai raja supercar baru. Jutawan, selebriti, dan pecinta mobil ingin memiliki Lamborghini. Perusahaan mulai menghasilkan jutaan dolar. Pada tahun 1966, Lamborghini menjual mobil lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 1968, mereka memperkenalkan Lamborghini Espada, sebuah mobil Grand Tourer mewah yang dapat mengangkut 4 orang, sesuatu yang tidak dimiliki Ferrari. Pada tahun 1971, Lamborghini meluncurkan Countach, sebuah mobil yang tampak seperti berasal dari masa depan. Countach mengubah segalanya. Mobil ini cepat, agresif, dan futuristik. Ia memiliki garis-garis tajam dan bersudut yang membuatnya tampak seperti pesawat ruang angkasa. Ia memiliki pintu gunting, desain yang akan menjadi ciri khas Lamborghini. Ia memiliki mesin V12 yang besar, menjadikannya salah satu mobil tercepat di dunia. Orang-orang belum pernah melihat mobil seperti ini sebelumnya. Countach menjadi mobil impian bagi jutaan orang. Inilah mobil yang membuat Lamborghini menjadi nama yang dikenal luas. Inilah mobil yang membuat anak-anak memasang poster Lamborghini di dinding kamar tidur mereka. Inilah mobil yang membuat orang percaya bahwa Lamborghini adalah masa depan. Namun, sementara Lamborghini mencapai puncak kejayaannya, Ferruccio menghadapi pertempuran baru. Pertempuran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada awal tahun 70-an, Lambo menghasilkan jutaan dolar, tetapi juga menghadapi tantangan keuangan. Krisis minyak global membuat bahan bakar mahal dan orang-orang berhenti membeli supercar. Pemerintah Italia menaikkan pajak mobil mewah. Pabrik-pabrik Lambo kesulitan memenuhi permintaan. Ferruccio adalah seorang pengusaha dan dia tahu bahwa terkadang Anda harus membuat keputusan yang sulit. Pada tahun 74, ia membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Ia menjual Lamborghini. Ya, pria yang menciptakan Lambo, pria yang ingin mengalahkan Ferrari, pria yang membangun kerajaan supercar, meninggalkan perusahaannya. Ia menjual sahamnya dan pensiun ke kebun anggur, tempat ia mulai membuat anggur. Banyak orang berpikir bahwa Lambo akan mati tanpa Ferruccio. Banyak orang berpikir bahwa Ferrari telah memenangkan perang. Tetapi mereka salah, karena Ferruccio telah membangun sesuatu yang begitu kuat, begitu legendaris, sehingga akan terus tumbuh, bahkan tanpa dirinya. Bahkan setelah Ferruccio pergi, Lamborghini terus berjuang. Mobil ini memiliki mesin V12 4 liter yang mampu mencapai kecepatan 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 6,7 detik. Salah satu mobil tercepat pada masanya. Desainnya yang indah membuat orang berhenti dan menatapnya. Miura adalah sebuah mahakarya. Ketika Lamborghini memperkenalkannya di Geneva Auto Show, orang-orang menjadi heboh. Ini bukan sekedar mobil, ini adalah sebuah pernyataan. Ini adalah bukti bahwa Lamborghini bukan hanya perusahaan traktor. Ini adalah bukti bahwa Lamborghini mampu bersaing dengan Ferrari. Enzo sangat marah. Ia telah menghina Ferruccio, menganggapnya hanya seorang petani. Tetapi sekarang Ferruccio telah membangun sesuatu yang luar biasa. Orang-orang mulai mengatakan bahwa Lambo lebih baik daripada Ferrari. Pada tahun 80-an, mereka memperkenalkan Lambo Diablo, sebuah mobil yang mampu mencapai kecepatan 325 km per jam. Salah satu mobil tercepat yang pernah dibuat. Pada tahun 2000-an, mereka menciptakan Murcielago, sebuah mobil yang menjadi simbol kekuatan dan kemewahan.
Dan pada tahun 2011 mereka meluncurkan Aventador, salah satu supercar yang paling ikonik di era modern. Dan hari ini Lambo lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Mereka dimiliki oleh Volkswagen, salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia. Mereka terus mendorong batas kecepatan, teknologi, dan desain. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, semangat balas dendam, inovasi, dan gairah Lambo. Dan semuanya dimulai dengan satu penghinaan, satu tawa dari Enzo Ferrari, dan seorang pria yang menolak untuk menerima kekalahan. Hari ini, Lamborghini adalah salah satu merek mobil paling berharga di dunia. Pendapatan tahunan Lambo lebih dari 2,5 miliar dolar. Perusahaan ini menjual ribuan mobil setiap tahun dengan model yang harganya berkisar antara 200.000 dolar hingga 3 juta dolar. Lambo dimiliki oleh Volkswagen Group, salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia. Mereka ini terus menjadi simbol kekuatan, kesuksesan, dan kekayaan. Tetapi bagaimana dengan kekayaan pribadi Ferruccio Lambo? Ketika Ferruccio pensiun, ia fokus pada bisnis kebun anggurnya dan menjalani kehidupan yang damai di Italia. Pada saat kematiannya pada tahun 93, kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar 100 juta US dollar. Kekayaan yang dibangun dari kerja keras, inovasi, dan tekad. Kedua, ubah amarah Anda menjadi motivasi. Ferruccio Lamborghini bisa saja tetap marah setelah Enzo Ferrari menghinanya. Dia bisa saja mengeluh, berdebat, atau menyerah. Tetapi sebaliknya, dia menggunakan amarah itu sebagai bahan bakar. Dia mengubah amarahnya menjadi hasil, dan karena itu dia menciptakan salah satu merek mobil paling kuat dalam sejarah. Pelajaran untuk Anda ketika hidup menghina Anda, jangan buang waktu untuk marah. Gunakan amarah itu untuk membangun sesuatu yang hebat. Ketiga, kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Lamborghini tidak pernah melawan Ferrari dengan kata-kata. Dia tidak berdebat, dia tidak mencoba membuktikan pendapatnya dengan kata-kata. Dia membiarkan kesuksesannya yang berbicara, dan hari ini Lambo adalah salah satu merek paling dihormati di dunia. Pelajaran untuk Anda, jangan buang energi untuk hal-hal negatif. Alih-alih berdebat, buktikan diri Anda dengan hasil. Yang keempat, percayalah pada diri sendiri, bahkan jika tidak ada orang lain yang percaya. Ferruccio tidak memiliki pengalaman dalam mobil super. Dia belum pernah membangun mobil sport sebelumnya. Tetapi dia percaya pada dirinya sendiri. Dan karena kepercayaan diri yang tak tergoyahkan itu, dia melakukan hal yang mustahil. Pelajaran untuk Anda, jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan percaya. Kepercayaan diri adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Yang kelima, jika Anda ingin sesuatu dilakukan dengan benar, lakukan sendiri. Ferruccio lelah dengan kopling Ferrari yang buruk. Jadi, dia tidak hanya mengeluh, dia membangun mobil yang lebih baik sendiri. Dia tidak menunggu orang lain untuk memperbaiki masalah tersebut. Dia mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Pelajaran untuk Anda, jika ada sesuatu yang rusak dalam hidup Anda, jangan menunggu orang lain memperbaikinya. Bertindaklah. Pelajaran keenam adalah jangan pernah berhenti berinovasi. Lamborghini tidak hanya membangun mobil, ia membangun masa depan. Ia memperkenalkan desain baru, mesin yang bertenaga, dan teknologi revolusioner. Itulah mengapa Lamborghini menjadi pemimpin di industri supercar. Pelajaran untuk Anda, kesuksesan bukan hanya tentang mencapai puncak. Ini tentang terus meningkatkan diri dan berinovasi dan tetap unggul. Pelajaran ketujuh, ambil resiko. Tanpa resiko tidak ada imbalan. Ferruccio mengambil resiko besar dengan meninggalkan bisnis traktornya dan memasuki industri supercar. Ia menginvestasikan semua yang dimilikinya ke dalam mimpi yang tidak dipercaya siapapun, dan resiko itu mengubah sejarah. Pelajaran untuk Anda, jika Anda tidak pernah mengambil resiko, Anda tidak akan pernah mencapai kehebatan. Beranilah untuk mengejar mimpi Anda. Kisah ini bukan hanya tentang Ferruccio Lamborghini, kisah ini tentang Anda. Mungkin orang-orang tidak percaya pada Anda, mungkin Anda merasa dihina, ditolak, atau diremehkan. Mungkin Anda memiliki mimpi besar tetapi tidak mendapatkan dukungan. Tapi ingat, Lamborghini dibangun di atas sebuah penghinaan.
Verusio mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dia mengubah penolakan menjadi motivasi, dia mengubah penghinaan menjadi sebuah kerajaan. Dan kamu juga bisa. Jangan pernah biarkan penghinaan menghentikanmu, jangan pernah biarkan kegagalan menghancurkanmu. Jangan pernah biarkan rasa takut mengendalikanmu, karena seperti Ferruccio Lamborghini, kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kisah suksesmu sendiri. Namun warisan sejati Verusio bukan hanya dalam hal uang. Kekayaan sebenarnya terletak pada pelajaran yang ia tinggalkan untuk dunia. Saat ini Lambo adalah simbol kekuatan, kesuksesan, dan keunggulan. Dan seperti pepatah, Anda membeli Ferrari ketika Anda ingin menjadi seseorang. Anda membeli Lambo ketika Anda sudah menjadi seseorang. Inilah warisan Veruscio Lamborghini, seorang pria yang mengubah penghinaan menjadi sebuah kerajaan. Kisah Lamborghini bukan hanya tentang mobil, ini tentang kehidupan, kesuksesan, dan pola pikir. Jika Anda benar-benar memahami cerita ini, Anda akan mempelajari beberapa pelajaran paling ampuh yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Yang pertama, jangan pernah biarkan siapapun menentukan batasan. Veruscio Lamborghini pernah dibilang hanya pembuat traktor. Enzo Ferrari menertawakannya. Dunia meragukannya, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Dia tidak membiarkan siapapun menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dia lakukan. Dan karena itu, dia membangun kerajaan legendaris. Pelajaran untuk Anda, orang akan meragukan Anda, orang akan mengejek Anda, tetapi jangan pernah biarkan siapapun menentukan potensi Anda.